Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para alim ulama, para peserta ijtima' ulama Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada sore hari ini, pada bulan yang penuh barakah ini, Allah berikan kesempatan kita untuk berkumpul, bermuhajahah dalam rangka Ijtima' Ulama Ramadan Kalimantan Barat. Kemudian yang selanjutnya, sudah seharusnya kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, pada para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan semoga kita yang berjuang diakui oleh baginda Nabi Allah Muhammad SAW sebagai umat beliau, sebagai meneruskan estafet dakwah beliau, sehingga Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para peserta Ijtima' Ulama Ramadan Kalimantan Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan pada acara pada sore hari ini pada bulan Ramadan dalam tema saatnya tata dunia baru dengan Islam kafah. Tolak kenaikan harga kebutuhan pokok, perangi Islamofobia. Baiklah, untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama melantunkan Ummul Quran Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, acara telah kita buka dan kita masuki acara yang kedua. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah akan dibacakan oleh Ustadz Eko. Tafadhol masykurah kepada Ustadz Eko. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar.
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama-sama tadi lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga pada bulan Ramadan yang mulia ini Al-Quran benar-benar diterapkan. Dan ayat tadi mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para alim ulama, para asatid, para peserta Ijtima' Ulama Ramadan Kalimantan Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan memasuki acara yang berikutnya. Namun untuk acara yang selanjutnya insya Allah akan dipandu oleh Ustadz Abdul. Tafadhal masykurah kepada Ustaz Abdul untuk memimpin acara selanjutnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, syukur dari Ustaz Robi sebagai Rais Jalasah Ijtima' Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah se-Kalimantan Barat. Alhamdulillah pada hari ini kita menyelenggarakan Ijtima' Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah se-Kalimantan Barat pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bermuhajahah di forum yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa salam dan salawat tujuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama warasatul anbiya, pejuang syariah dan khilafah. Pada kali ini kita mengetengahkan tema saatnya tata dunia baru, penerapan Islam kafah, kemudian tolak kenaikan harga kebutuhan pokok, perangi Islamofobia. Akhir-akhir ini banyak isu yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin terkait pernyataan negara barat terkait tata dunia baru. Maka kita sebagai kaum muslimin seharusnya memiliki tata dunia yang berdasarkan
syariat Islam, yang dimana bicara Rasulullah sudah menjanjikan terkait khilafah Rasidah yang kedua di akhir zaman. Juga di tingkat domestik, banyaknya kenaikan harga kebutuhan pokok sungguh memukul rakyat kecil. Di samping banyaknya isu Islamofobia akhir-akhir ini berkembang di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, penting kiranya alim ulama berbicara terkait ini. Maka kita panggil Al-Mukarram Al-Muhtaram Sahibul Fadilah Ustadz Kurniawan, kemudian Al-Mukarram Al-Muhtaram Sahibul Fadilah Ustadz Firdaus, Al-Mukarram Al-Muhtaram Sahibul Fadilah Ustadz Amin dari Ketapang, Al-Mukarram Al-Muhtaram Sahibul Fadilah Ustadz Bustami Al-Jawi sebagai nanti keynote speaker, Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Wandra Irfandi. Bagi beliau bisa tampil ke depan dan masuk ke ruangan Zoom. Alhamdulillah juga dari Ustadz Bustami Al-Jawi sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Bustami Al-Jawi bisa menyampaikan kalimah minal ulama. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wa musallin ala habibina al-Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum. La hawla wa la quwwata illa billah. Sa'adatul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali sore hari ini Allah perkenankan kita untuk berkumpul di majelis yang mulia. Majelisnya para kekasih Allah, majelisnya para pewaris Nabi. Semoga majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ulama wal fadil rahimakumullah. Kita merasakan semakin kesini keberadaan Islam dan kaum muslimin semakin tersudutkan. Wabil khusus di negeri kita yang kita cintai ini yang mayoritas muslim. Tapi ternyata tidak juga menjadikan kaum muslim bisa leluasa bebas untuk mendakwakan agama. Ayyuhal ulama wal hafidh rahimakumullah. Hal ini memang sesuatu yang memang harus terjadi. Sebagaimana hadis nubuah yang menerangkan tentang fase-fase keberadaan kaum muslimin sepeninggal baginda Rasulullah SAW menerangkan keniscayaan hanya nubuah yang kemudian berakhir dilanjutkan dengan khilafah, di mana khilafah ini terjadi 4 fase. Yang pertama khilafah alamin haji nubuah, yang kedua khilafah yang diatur secara mulkan adzon, kekuasaan yang menggigit yang hanya dikuasai oleh garis keturunan sehingga muncul bani-bani. Kemudian setelah itu akan muncul mulkan jabrian, jadi khilafah. Maka saat ini pun sebenarnya kita ada dalam fase khilafah, tapi khilafah jabrian, khilafah yang berupa mulkan jabrian, kekuasaan yang memaksa umat Islam untuk tidak melaksanakan syariatnya, memaksa agar umat Islam tidak diatur dengan syariatnya. Maka inilah disebut dengan mulkan jabrian, kekuasaan yang diktator, memaksa kaum muslim meninggalkan syariatnya. Dan fase ini pun menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Maka keniscayaan kembalinya khilafah
yang berupa khilafatan alamin haji nubuwah memang sebuah keniscayaan yang akan terjadi di tengah kita. Oleh karena itu memang sudah waktunya kita semuanya untuk bersiap menyambut tata dunia baru dengan diatur oleh syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sebagai para ulama, para alim, ada sebuah makalah yang harus kita pegang bersama. Al-ulama'u umana'ur rusul malam yukhallitu bil sultanah wa idza khalatu khon. Al-ulama umana'ur rusul adalah para orang-orang yang mendapatkan kepercayaan dari para rasul. Malam yutuhal itu bisultanah, selama ia tidak ikhtilat dengan sultan. Maka kekuasaan setelah khilafah alamin haji nubuwah, yang pertama khulafah rasyidin, meskipun mereka tetap dalam fase khilafah yang menerapkan syariat, tapi sebutan mereka adalah sultan. Maka ada Sultan Harun ar-Rasyid dan lain sebagainya, sampai kemudian Sultan Abdul Hamid II. Nah, ini semuanya adalah para sultan yang kemudian oleh baginda Rasul SAW disebutkan. Ulama itu akan menjadi umana'ur rasul selama ia tidak ikhtilat, tidak bercampur dengan para penguasa. Sekarang kita dapati di negeri kita ini begitu banyak para ulama, para kiai, para asatid yang kemudian berada menjadi backup dari para penguasa. Akibatnya apa? Akibatnya ada regulasi undang-undang yang diterapkan seolah-olah menjadi legal formal karena ada ulama berada di sana, namun pada faktanya regulasi undang-undang yang ada adalah regulasi undang-undang yang menyengsarakan rakyat, sehingga banyak harga-harga barang pokok yang semestinya diterima dan menjadi tanggung jawab negara untuk diberikan kepada semua warganya menjadi langka dan mahal harganya. Langkanya minyak goreng, tingginya harga BBM, ini semua adalah legal dalam sistem kekuasaan demokrasi karena ditetapkan oleh pemerintah yang disepakati oleh DPR. Dan kita tahu di tengah-tengah wakil rakyat kita banyak para kiai, banyak para alim, dan bahkan wakil presiden kita pun juga kiai. Artinya, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sungguh keberadaan ulama yang berada di tengah-tengah kekuasaan adalah sebuah pengkhianatan terhadap Rasulullah, terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang akibatnya kemudian hukum-hukum, regulasi undang-undang yang diterapkan di tengah masyarakat semakin menyekik masyarakat. Semuanya seolah-olah menjadi legal sebab ada ulama di sana yang dianggap lebih paham. Hal ini juga memicu lunturnya kesikohan umat Islam terhadap agamanya, sehingga Islamophobia menyebar di mana-mana. Bukan hanya mereka yang notabene kafir yang memusuhi umat Islam, tapi bahkan umat Islam itu sendiri yang saling memusuhi di antara. Oleh karena itu, ayyuhal ulama ulafadil rahimakumullah, berkumpul kita sore hari ini adalah membahas tentang masalah besar yang dihadapi oleh umat ini, dan kemudian memunculkan sebuah solusi di mana kita akan memimpin pergerakan umat agar umat ini kembali kepada garis yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat ini akan kembali menemukan kejayaannya di bawah keberkahan Allah Subhanahu wa taala dalam naungan daulah khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Takbir. Allahu akbar. Adana Allah wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, syukran kasih kepada Ustadz Bustami Al-Jawi. Telah disampaikan oleh beliau keynote speaker Istimewa Ulama Al-Sunnah wal Jamaah se-Kalimantan Barat di bulan Ramadan. Baik, berlanjut berikutnya ke penyampaian kalimah minal ulama oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Syaibul Fadilah Ustadz
Kurniawan MPC. Dari beliau tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para alim ulama sekalian yang sama-sama mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini di tengah suasana Ramadan, di tengah suasana kita sedang menjalankan ibadah puasa, umat, rakyat terus dihadapkan pada kehidupan yang sulit. Baru-baru saja pemerintah menaikkan harga pertama yang sebelumnya berharga 9.000, sekarang 12.500. Dan ini pun disusul dengan sinyal akan naiknya harga Pertalite, solar, serta gas LPG 3 kg. Tidak cukup itu. Sebelumnya pemerintah juga menaikkan PPN, pajak pertambahan nilai, yang awalnya sudah besar, yakni 10%, sekarang menjadi 11%. Ini tentu memicu kenaikan harga-harga di tingkat konsumen, sehingga akan makin menjadi beban di tengah daya beli masyarakat yang semakin hari semakin lemah. Kemudian harga kebutuhan pokok juga semakin merangkak naik. Yang paling bisa kita indera adalah harga minyak goreng yang menyentuh angka 2 kali lipat dari harga normalnya. Rasa-rasanya saat ini semua harga kebutuhan pokok itu naik semuanya. Mungkin hanya hujan saja yang turun memberikan air sebagai rahmat dari Allah SWT untuk semua makhluk yang ada di bumi. Para alim ulama sekalian yang dirahmati Allah SWT. Di saat yang sama, pemerintah tetap ngotot memberikan subsidi kepada para pengusaha biodiesel yang hingga saat ini nilainya mencapai ratusan triliun. Kemudian pemerintah juga tetap bersikukuh ingin melanjutkan proyek pembangunan ibu kota negara yang sebenarnya akan menyerap hingga ratusan triliun. Dan tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Bukankah kalau seandainya dana-dana yang ratusan triliun itu dipakai untuk mensubsidi kebutuhan pokok masyarakat, tentu ini akan membuat ringan kondisi kehidupan mereka. Namun pada faktanya kita lihat ya, pemerintah atau penguasa justru lebih banyak memihak kepada kepentingan para pemilik modal, kepentingan para kapitalis di sekeliling oligarki. Inilah yang menunjukkan ketimpangan keberpihakan, tidak berpihak kepada rakyat tapi justru berpihak kepada para pemilik modal. Inilah akibat dari penerapan sistem kapitalisme. Sistem yang memang mengedepankan modal, mengedepankan para pemilik modal dalam pengambilan keputusan. Dan tentu saja ketika mereka yang turut berandil dalam mengambil keputusan, maka kepentingan mereka lah yang akan lebih diutamakan. Oleh karenanya, kami mengimbau, kami menyerukan kepada seluruh alim ulama yang ada di Nusantara, agar mari semuanya menyerukan untuk mengganti sistem kapitalisme ini dengan sistem khilafah, dengan sistem Islam yang kafah, yang hanya bisa diterapkan dalam bingkai naungan khilafah Rasyidah ala minhajin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran jazakallahu khair Ustaz Kurniawan setelah menyampaikan kalimah minal ulama. Alhamdulillah, kita beranjak kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Sahibul Fadilah Ustadz Muhammad Amin Knoster yang sudah terhubung daring dari Ketapang. Tafadhol Maskur, Ustadz Amin bisa menyampaikan kalimah minal ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. أيها الكرام رعايا العلماء من الله سبحانه وتعالى. عن حذيفة بن اليمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. Dari Huzaifah bin Al-Yaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian benar-benar melakukan amar ma'ruf nahi munkar, atau hampir-hampir Allah menimpakan atas kalian sanksi daripadanya. Kemudian ketika kalian berdoa kepadanya dan doa kalian tidak dikabulkan. Ahlul kiram, dalam hadis ini jelas ada dua pilihan. Yang pertama, yakni melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, jika tidak, maka konsekuensinya yakni ditimpa sanksi atau doa yang tidak pernah dikabulkan. Itu menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah suatu perkara yang wajib. Jadi ini juga ditegaskan dalam banyak nas-nas Al-Quran maupun hadis. Seperti halnya Abdul Qadir Audah dalam At-Tashri' Al-Jina'i Al-Islam Muqarranan bil Qanun Al-Wad'i menyatakan bahwa al-ma'ruf adalah semua ucapan atau perbuatan yang harus dikatakan atau diperbuat sesuai nas-nas Al-Quran, yakni nas-nas syariat Islam, doktrin-doktrinnya secara umum dan ruhnya. Adapun al-munkar adalah semua bentuk kemaksiatan yang diharamkan oleh syariat Islam, baik terjadi dari seorang mukallaf ataupun bukan mukallaf. Maka dari itu, Ibnu Arabi mengatakan, amar ma'ruf nahi munkar adalah suatu yang merupakan pokok dalam agama serta merupakan salah satu pilar kaum muslim dan khilafah Rabbul Alamin, dan merupakan maksud terbesar dari faedah pengutusan para nabi dan rasul. Amar ma'ruf nahi munkar itu fardu atas semua manusia, berdua dan berseorangan dengan syarat ia mampu dan aman. Oleh sebab itu, para alim ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketidakadilan, kezaliman dan ketidakpedulian serta ketidakpekaan penguasa terkait dengan kebutuhan rakyat, kriminalisasi atas ajaran Islam dan upaya Islamofobia adalah merupakan suatu kemungkaran yang wajib bagi kita untuk dihilangkan. Hal ini merupakan buah dari penerapan sistem kufur yang diterapkan di negeri ini dan hampir di seluruh dunia, yakni sistem kapitalisme demokrasi sekuler dan begitupun ideologi sosialis komunis yang merupakan ummul jaraim yang sudah seharusnya ditinggalkan dan kubur sedalam-dalamnya. Saatnya lah tata dunia baru dengan Islam kafah, maka tolak kenaikan harga kebutuhan pokok, kita perangi Islamofobia. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Ustaz Muhammad, amin. Dari Ketapang. Semoga ini menambahkan semangat kita dalam menuju tata dunia baru, tata dunia Islam, naungan khilafah ala minhaji kedua, minhaji nabuwah yang kedua. Berlanjut pada penyampaian kalimah minal ulama, selanjutnya adalah Ustaz Firdaus Sahibul Fadilah, Tafadhol Maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu dalam Mutlaqah Ulama Kalimantan Barat
Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan salah satu hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, Bada al-Islamu gharibiyan wa saya'u kama bada'u gharibiyan fatuba lil uruba, yang artinya Islam datang dalam keadaan yang asing, akan kembali pula dalam keadaan asing. Sungguh beruntunglah orang yang asing. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya Islam ya pertama kali hadir ya di tengah-tengah umat manusia itu dalam keadaan asing yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Keterasingan itu ya, adalah hal yang wajar ya, karena memang Islam itu adalah sesuatu yang baru ya, tengah-tengah masyarakat Mekah waktu itu, di mana masyarakat Mekah memiliki akidah yang rusak ya, yang berhalakan banyak Tuhan ya, ada Lata, Uzza dan seterusnya. Sementara Islam hadir dalam rangka mengesahkan Allah SWT dan menjadikan Allah SWT itu sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah. Kemudian kita tahu pula bahwasanya dalam masyarakat waktu itu, masyarakat Mekah ya, di mana masyarakat waktu itu melakukan praktik-praktik yang jahiliyah ya, di mana ada praktik ribawi ya, praktik zina dan praktik-praktik yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum-hukum Islam yang ada setelah itu. Sehingga menjadi wajar Islam menjadi terasing ketika awal pertama kali. Nah, yang kedua, dalam hadis tadi disebutkan bahwasanya Islam akan kembali terasing ya, sebagaimana kemunculannya. Kita tahu sekarang jumlah kaum muslimin ada 1,5 miliar. Yang artinya tentu Islam menjadi sesuatu yang sudah terbiasa ya, sudah diketahui oleh banyak masyarakat dunia. Bahkan kita tahu ada sekitar 1,5 ada 5 atau 6 miliar jumlah penduduk di muka bumi. Artinya di antara 5 atau 6 orang penduduk di muka bumi ini ya, satunya adalah beragama Islam. Tapi kemudian dalam hadis ini katakan Islam itu menjadi terasing. Nah, kalau kita gali lebih dalam dari 1,5 miliar muslim itu tadi, apakah di antara mereka itu mengenal Islam, menjalankan sholat, itu tentu akan menjadi pertanyaan berikutnya. Tentu akan nilainya akan lebih sedikit lagi. Nah, keterasingan ini ya bisa disebabkan setidaknya oleh dua hal. Yang pertama adalah telah tercarabutnya sistem politik Islam, yaitu khilafah yang dibubarkan pada tahun 1924 di Istanbul, di mana sekitar 14 abad lamanya kaum muslimin itu berada di bawah naungan khilafah Islam. Setelah diruntuhkannya daulah Islam, maka kaum muslimin tidak lagi menggunakan sistem Islam, tidak lagi menggunakan hukum Islam dalam kehidupan mereka. Sehingga yang tersisa hanyalah Islam sebagai aktivitas ritual, hanya sekadar melaksanakan aktivitas sholat, puasa, zakat, haji. Ketika kita tanya kepada kaum muslimin bagaimana sistem peradilan Islam, bagaimana sistem hukum Islam, maka tentu banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak paham. Bahkan yang kedua ini adalah adanya upaya secara sistematis yang dilakukan oleh negara-negara kafir dan termasuk tangan-tangan agen-agen mereka yang berada di negeri-negeri muslim ya, dalam rangka untuk menjauhkan kaum muslimin dari kembali kepada Islam, kembali kepada kebangkitan Islam. Mereka berupaya melakukan mendistorsi ajaran-ajaran Islam, melakukan berbagai upaya-upaya agar kaum muslimin menjadi jauh dari pemahaman Islam yang benar.
Mereka memperkenalkan istilah-istilah yang tidak dikenal dalam hazanah Saqafah Islam. Pada akhirnya kaum muslimin, para cendekiawan lebih paham, lebih percaya diri dengan Saqafah Barat, ya, percaya dengan demokrasi, percaya dengan hak asasi manusia ketimbang Saqafah yang ada dalam Islam itu sendiri. Nah, setidaknya dua hal itulah yang menjadi penyebab keterasingan yang ada di kalangan Islam, ya, dalam kehidupan kaum muslimin yang ada sekarang. Mudah-mudahan dengan para ulama yang ada di manapun berada, mereka berupaya, ya, agar membuat kaum muslimin menjadi lebih sadar, lebih paham bahwa Islam itu harus kembali dan menjadikan Islam sebagai satu-satunya agama yang menjadi solusi bagi kehidupan kaum muslimin, kehidupan bagi umat manusia, dan menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur jazakallahu khairan dari Ustaz Firdaus. Bagaimana menggambarkan Islamofobia akhir-akhir ini mulai berkembang kembali. Selanjutnya kalimah minal ulama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Syaikhul Fadilah Ustaz Doni. Tafadhol Mas Qura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Ayyuhal ulama'ul afadil, rahimakumullah wa fidzakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali ini kita bisa berkumpul, bermuajahah insyaallah dalam majelis ilmu yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan oleh para guru-guru kami bahwasanya saat ini kita tengah hidup di dalam kehidupan yang tidak islami. Kehidupan di mana syariat Islam diabaikan. Syariat Islam tidak tegak di atas muka bumi ini. Maka ketahuilah kaum muslimin dimanapun Anda berada yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di dalam Islam telah tercakup semua hukum yang mengatur semua aspek kehidupan ini. Tidak terkecuali dalam masalah kenegaraan, dalam masalah politik. Dalam Islam ada ajaran, ada istilah yang namanya khilafah. Di dalam kitab Al-Majmu', Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa al-imamah wal khilafah wa imaratul mu'minin mutaradifah, bahwasanya khilafah, imamah atau imaratul mu'min itu adalah sinonim. Mutaradif maknanya tatabuqan wa tasyabuhan fil ma'na wa ikhtilafan fil lafzi. Dia punya kesamaan, punya keserupaan di dalam makna walaupun lafadznya berbeda. Oleh karena itu ketika di dalam kitab ulama, kitab fikih, kitab tafsir disebutkan kata imamah atau khilafah, berarti maknanya sama. Imam An-Nawawi juga mengatakan yajuzu an yuqala lil imam al-khalifah al-imam wa amir al-mu'minin, bahwa pemegang jabatan khilafah imamah itu bisa disebut dengan khalifah, bisa disebut dengan imam, atau bisa disebut dengan amirul mu'minin, karena ini merupakan sinonim. Para alim ulama dimanapun Anda berada yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin pada umumnya, ketahuilah bahwa khilafah atau imamah adalah ajaran Islam
adalah kewajiban yang sudah banyak disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mu'tabar. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, beliau ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 30, beliau mengatakan wastadallal Qurtubi wa ghairuhu. Para Imam Al-Qurtubi dan selainnya telah beristidlal bihadil ayah ala wujubi nasbil khalifah. Bahwa Imam Al-Qurtubi dan para imam yang lain, mereka telah beristidlal dengan ayat 30 dari surah Al-Baqarah tentang wajibnya nasbul khalifah. Begitu juga Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau As-Sawa'iq Al-Muhriqah, beliau mengatakan i'lam aidon anna sahabata ridwanullahi ta'ala alaihi ajma'u ala anna nasbal imami ba'dan qiradi zamanin nubuwah wajib. Bahwasanya para sahabat mereka telah berijma bahwasanya mengangkat imam setelah terputusnya zaman nubuwah, setelah berhentinya zaman nubuwah, zaman di mana Nabi menjadi kepala negara di Madinah Al-Munawwarah setelah hijrahnya, itu adalah wajib. Tidak berhenti di situ, Ibnu Hajar Al-Haytami kemudian mengatakan bal ja'aluhu ahammal wajibat. Bahkan mereka menjadikan perkara nasbul imam itu merupakan ahammal wajibat, kewajiban yang paling penting. Kenapa? Haitsus taqallu bihi an dafni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian istaqallu tahallau an dafni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpaling dari kewajiban yang agung, kewajiban untuk mengurusi, memakamkan jenazah Rasulullah SAW, karena ini adalah kewajiban yang lebih penting dari pemakaman Rasulullah SAW. Begitulah para sahabat dulu memaknai nasbul imam, nasbul khalifah merupakan kewajiban yang paling agung, yang paling besar, yang oleh karena itu ketika ditinggalkan merupakan dosa yang sangat besar bagi kaum muslimin. Oleh karena itu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, beliau ketika wafatnya Nabi mengatakan ala inna Muhammadan qad mata. Ketahuilah bahwasanya bahwa Nabi Muhammad telah mati. Wala budda lihadatin mimman yaqumu. Akan tetapi tidak boleh tidak merupakan sebuah keharusan, kewajiban bahwa harus ada orang yang menjalankan agama ini. Harus ada orang yang kemudian menegakkan agama ini. Oleh karena itu, sepeninggal Nabi SAW, mereka kemudian bersegera untuk membaiat seorang khalifah, membaiat seorang imam, menggantikan Rasulullah SAW di dalam menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita ketahui saat ini dunia ini tenggelam di dalam kejahilian, dunia tenggelam di dalam penerapan hukum buatan manusia, bukan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa Al-Imamul Mawardi di dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah, beliau telah menggariskan satu kaidah penting, prinsip penting. Beliau katakan al-imamah mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Bahwa imamah atau al-khilafah mawdu'atun mansubatun, itu ditegakkan li khilafatin nubuwah, untuk menggantikan nubuwah, menggantikan periode kenabian Nabi, menggantikan periode di mana Nabi menjabat sebagai kepala negara di Madinah. Untuk apa? Fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Untuk hirasatid din, menjaga agama,
dan melakukan siasah pengaturan terhadap dunia ini. Oleh karena itu, Syekh Abdul Karim Zaidan di dalam kitab beliau Ushul Dakwah mengatakan bahwa dua perkara ini, yakni hirasatuddin juga siasatud dunia, merupakan maudi'aini kabiro ini, merupakan maqasidaini kabiro ini, merupakan dua tujuan besar, dua tujuan yang agung dari diangkatnya, dari ditegakkannya imamah atau khilafah. Dengan begitulah agama bisa terjaga, agama itu bisa dibentengi dari berbagai upaya untuk mendistorsi pemahaman-pemahaman dan hakikatnya. Seperti saat ini banyak sekali terjadi distorsi terhadap Islam. Dikatakan bahwa Islam tidak menjamin keadilan. Dikatakan bahwa Islam tidak sesuai lagi dengan konteks kekinian saat ini. Hukumnya tidak kompatibel lagi dengan sistem atau kondisi manusia pada saat ini. Ini seharusnya dibentengi oleh seorang penguasa. Harusnya penguasa berdiri paling depan. Untuk apa? Untuk kemudian meluruskan ucapan-ucapan, tuduhan-tuduhan dari kalangan yang tidak senang atau tidak paham dengan Islam. Bukan hanya rakyatnya, tapi penguasalah yang seharusnya berdiri paling depan. Itulah bentuk hirasatuddin. Yang kedua adalah siasatud dunia. Syekh Abdul Karim Zaidan mengatakan bahwa siasatud dunia berarti idaratud daulah wa ra'iyah ala wajhi haqiqu al-maslahah wa yadra'ul mafsadah. Bahwasanya siasatud dunia berarti mengatur negara dan rakyat dengan metode yang bisa merealisasikan maslahat dan bisa menghindarkan berbagai kemafsadatan. Inilah yang disebut dengan rahmatan lil alamin, di mana para ulama mengatakan rahmah itu berarti jalbul masalih wa dar'ul mafasid, meraih kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan berbagai kemafsadatan. Ketika Islam tidak diterapkan, maka kita akan melihat berbagai kemafsadatan, berbagai doror yang menimpa umat. Kita lihat tadi, kebutuhan pokok harganya melambung tinggi, aturan-aturan dibuat memihak pada segelintir orang, segelintir penguasa, tidak memihak kepada rakyatnya, malah rakyatnya mengalami doror, mengalami bahaya, mafsadat berkembang di tengah-tengah masyarakat. Inilah yang kami sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sudah saatnya kita mengganti sistem kapitalisme. Sudah saatnya kita mengganti demokrasi. Sudah saatnya kita meninggalkan sekularisme, menggantinya dengan tauhid yang hak, menggantinya dengan sistem khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khair pada Ustaz Doni pemaparan kalimah minal ulama. Berlanjut pada penyampaian kalimah minal ulama, al-mukarram wal mutaharam sahibul fadil Ustaz Wandra Irfandi, tafadhal maskura. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang kami muliakan, yang kami hormati para alim ulama sekalimantan Barat, wabil khusus guru-guru kami, wabil khusus keynote speaker kita pada hari ini, Ustaz Bustami Al-Jawi. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Para alim ulama, sudah senantiasalah kita menjadi guru-guru umat, menjadi pemandu-pemandu untuk umat Islam. Karena di tengah kondisi umat Islam hari ini, khususnya di Indonesia, wabil khusus di Kalimantan Barat, kita sedang menghadapi tatanan dunia berupa sistem demokrasi sekuler.
Oleh karena itu, para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berkumpul, pada hari ini kita bermuajahah, pada hari ini kita mendiskusikan, membagikan hal-hal yang memang layak kita sampaikan kepada umat Islam. Bahwasanya dunia hari ini yaitu sudah menerapkan sistem demokrasi sekuler. Apa maknanya penerapan sistem demokrasi sekuler? Berarti undang-undang, berarti segala aturan itu bukan lagi berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi berasal dari Al-Qur'an, bukan lagi berasal dari hadis dan sunnahnya Rasulullah SAW. Dan hukum demokrasi sekuler itu berasal dari akal-akal manusia yang dibuat mengikuti hawa nafsu dan dibuat untuk kepentingan-kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok tertentu. Para alim ulama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sudah dapat memahami, selama undang-undang atau aturan itu dibuat dari akal manusia, pasti akan terdapat kelemahan, pasti akan terdapat kekurangan, pasti pula akan terdapat kehancuran dan kerusakan. Kenapa? Karena aturan-aturan tersebut adalah aturan yang terbatas, aturan yang lemah yang manusia itu tidak mengetahui hakikat, tidak mengetahui halal haramnya suatu, tidak mengetahui apa yang baik menurut mereka dan apa yang buruk menurut mereka. Maka wajar kalau pada hari ini para penguasa-penguasa negeri sekuler atau para penguasa-penguasa di sistem demokrasi pasti akan membuat undang-undang yang akan menghancurkan umat, yang akan membuat kebinasaan umat. Kita ambil contoh, barang-barang itu menjadi naik, umat Islam menjadi sulit, umat Islam terzolimi, baik itu harga minyak goreng, harga bahan makanan pokok, harga minyak, ya, dan itu menyebabkan kesulitan kaum muslimin, dan ini adalah sebuah kezaliman. Dan kezaliman tentu saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu pula, sistem demokrasi sekuler ini juga akan senantiasa memusuhi Islam dan kaum muslimin. Kenapa? Karena memang yang dapat menghancurkan atau menggantikan sistem demokrasi sekuler hanyalah sistem Islam. Karena hanya wahyu dari Allah, karena hanya landasan dari Al-Quran dan As-Sunnah yang akan menggantikan sistem aturan bobrok tersebut, sehingga mengangkat derajat manusia menuju rahmatan lil alamin, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar saja akhirnya sistem demokrasi sekuler ini menghasilkan sikap-sikap yang anti-Islam atau Islamofobia. Islam akan dijauhkan. Islam akan ditafsirkan sesuai dengan kemauan kepentingan Barat. Islam akan ditampakkan dengan bentuk-bentuk yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga akhirnya kaum muslimin jauh dari Islam. Kaum muslimin takut dengan Islam itu sendiri. Bahkan dengan istilah-istilah Islam sendiri pun umat Islam dijauhkan. Baik itu istilah syariah kafah, istilah khilafah, istilah jihad, dan lain sebagainya. Wajar saja akhirnya kaum muslimin pun menjauhi Islam karena memang adanya agenda Islamofobia. Para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sajalah kita sebagai gurunya umat, kita sebagai pemandunya umat, dengan pegangan yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, kita akan membimbing umat, akan mengajak kepada umat untuk menyambut tatanan baru dunia, yaitu dengan menerapkan syariat Islam dan menegakkan institusi Daulah Khilafah Al-Islamiyah Alamiyah Jinubuah, yaitu tegaknya khilafah yang mengikuti metode kenabian yang kedua. Para alim ulama, sudah saatnya para ulama asal untuk menyerukan penerapan Islam secara kafah, karena hanya dengan aturan Islam lah untuk menggantikan sistem aturan demokrasi sekuler yang zalim, yang menyebabkan umat Islam takut dengan Islam. Hanya dengan Islam kafah pula lah keberkahan dari langit dan bumi akan Allah turunkan, akan Allah bukakan untuk kemaslahatan kaum muslimin dan umat manusia seluruh dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jadi seandainya anna ahlal qura, sesungguhnya suatu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibukakan, akan dilimpahkan keberkahan
baik dari langit dan dari muka bumi. Oleh karena itu, penerapan Islam kafah tidak hanya merupakan suatu kewajiban yang memang harus kita laksanakan, tetapi juga insya Allah akan mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu kami ulama Aswaja Kalimantan Barat mengajak para guru-guru kami, para alim ulama se-Kalimantan Barat dan seluruh Indonesia ini untuk menyerukan penerapan Islam kafah dan menegakkan institusi Daulah Khilafah Al-Islamiyah. Kita tolak kenaikan harga kebutuhan pokok. Kita juga memerangi Islamofobia yang memang itu menghancurkan kaum muslimin, menghancurkan Islam, dan menjauhkan Islam dari kehidupan kaum muslimin. Insyaallah, aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur jazakallahu khair. Ada Ustaz Wandra Irfandi atas penyampaian kalimah minal ulama. Kita mendekati puncak acara, yaitu penyampaian tausiah istimewa ulama Ahlussunnah wal Jamaah bulan Ramadan se-Kalimantan Barat. Insyaallah pernyataan sikap tausiah Ramadan istimewa ulama disampaikan oleh Ustaz Wandra Irfandi. Kepada alim ulama dan para peserta bisa berdiri dan sambil kita menyimak tausiah dari Ustaz Wandra Irfandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruan dan tausiah, saatnya tatanan dunia baru dengan Islam kafah, tolak kenaikan harga kebutuhan pokok, perangi Islamofobia. Berada di bulan Ramadan, bulan mulia dan penuh dengan keberkahan. Bulan yang di dalamnya ada kewajiban puasa, bulan yang menjadi tempat menempa untuk meraih ketakwaan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Bulan yang turun di dalamnya Al-Quran, yang menjelaskan dan menjadi petunjuk, sekaligus pembeda untuk antara kebenaran dan kebatilan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahrul falyasum. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kalian hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Maka tak heran kalaulah Ramadan di masa Rasulullah SAW dan para sahabat, serta kemudian di masa-masa keagungan Islam, adalah bulan penempaan dan perjuangan untuk menegakkan al-haq. Upaya agar kemuliaan dan keagungan Islam dengan penerapan Islam secara kafah merupakan bagian dari yang diperjuangkan. Puasa memiliki ikatan yang sangat kuat dengan jihad. Umat Islam adalah umat yang suka berpuasa, sekaligus mujahid atau pejuang yang mampu mengambil manfaat dari lembaga pendidikan puasa sebagai tempat penggemblengan untuk jihad. Berbagai kemenangan pun kemudian diraih umat Islam di bulan mulia ini. Kemenangan Perang Badar pada tahun kedua Hijriyah, Ramadan di hari ke-21, dan dari tahun ke-8 Hijriyah. Berakhir pembebasan teragung, yaitu pembebasan kota Mekah atau Fathul Makkah. Maha benar Allah yang Maha Agung ketika berfirman yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohon ampunlah kepadanya
sesungguhnya dialah maha penerima taubat. Pada bulan Ramadan di tahun ke-9 terjadi perang Tabuk. Tahun ke-10 Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk memimpin pasukan ke Yaman dengan mengirimkan bersamanya sepucuk surat yang ditujukan kepada mereka. Pun peperangan penting lainnya adalah peperangan yang dipimpin oleh seorang pahlawan muslim, Salahuddin Al-Ayyubi, ketika mereka melawan pasukan salib dan pertempuran Ain Jalut, yang di dalamnya kaum muslimin berhasil mengusir pasukan dari bangsa Tartar. Semuanya itu terjadi pada bulan Ramadan yang merupakan bulan ibadah dan kemenangan. Ramadan kali ini diwarnai dengan beberapa kejadian baik skala dunia maupun domestik. Peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina selain secara global memberikan dampak besar, bahkan Joe Biden sampai mengungkapkan New World Order, di mana Amerika bersiap memimpin dunia. Ramadan ini kondisi umat Islam di negeri ini disuguhi kenaikan harga-harga barang pokok yang bermula dengan kenaikan minyak goreng yang hampir 100%, di mana Kementerian Perdagangan kemudian dengan terbuka mengakui tidak dapat mengendalikannya, yang tentunya semakin membuat kesulitan hidup bertambah. Belum lagi adanya kenaikan pajak, kenaikan BBM yang mulai dengan Pertamax dan isunya Pertalite, serta gas 3 kg pun akan naik pula. Jelas akan semakin menambah berat penderitaan umat. Proyek IKN yang belum jelas, bahkan mulai menuai polemik tersendiri, yang semakin jelas adalah untuk kepentingan para oligarki. Ditambah masalah-masalah sosial lainnya. Kondisi Papua yang belum selesai. Dengan OPM yang justru semakin menantang dan telah melakukan banyak perusakan, penganiayaan, serta pembunuhan. Di sisi lain, umat Islam dihadapkan pada Islamofobia yang semakin parah, propaganda radikal dan terorisme terus seperti tidak pernah habis. Dan sudah banyak korban di kalangan umat. Rangkaian penangkapan dengan dalih ini dan bahkan pembunuhan seperti mendapatkan pembenaran. Khilafah dan jihad yang merupakan ajaran Islam dikriminalisasi, padahal sudah pula dikeluarkan hasil ijtima MUI yang seharusnya makin menjelaskan malah diabaikan. Bahkan yang berani ada yang mengharamkan mengikuti bentuk dan sistem pemerintahan ala Rasulullah SAW ini. Ulama sebagai warasatul anbiya wal mursalin sekaligus uyunul ummah harus memberikan contoh dan suri tauladan yang benar serta mengajarkan umat untuk tetap berjuang agar Ramadan ini penuh keberkahan sekaligus sebagai bagian dari penyadaran umat untuk terus menjadi pejuang dalam menegakkan syariat Islam secara kafah sebagai bentuk ketaatan sekaligus manifestasi ketakwaan itu sendiri. Ulama harus mendorong dan menjelaskan kepada umat bahwa kondisi yang ada adalah karena tidak diterapkannya syariah secara kafah, karena sesungguhnya keberkahan akan terasa ketika diterapkan syariat Islam secara kafah. Ulama sebagai pelita umat menjaga dan memastikan umat terjaga baik keimanan, ibadah, dan ketaatannya selama bulan Ramadan, dan membentuk kesadaran untuk kembali dengan Islam sebagai solusi kehidupan. Umat harus segera disadarkan bahwa kondisi kerusakan, kemaksiatan, kezaliman, dan kesulitan yang ada adalah karena diterapkannya kapitalisme sekuler dan komunisme. Kedua ideologi ini adalah biang kehancuran dan biang kerusakan. Maka sudah saatnya umat bangkit dan kembali kepada solusi terbaik, yaitu kepada syariahnya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna, pencipta manusia. Islamofobia harus segera dihentikan dan dilawan oleh umat dengan kesadaran penuh bahwa itu adalah bagian dari permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin. Islam telah memberikan solusi kebaikan yang dibawa oleh Sayyidina Mustafa Muhammad SAW yang diteruskan oleh para sahabatnya dan diteruskan oleh kaum muslimin selama berabad-abad, yakni penerapan syariat Islam dalam bingkai khilafah Islamiyah. Sejarah juga telah mencatat
keberkahan dan kebaikan sistem Islam ini, rahmatan lil alamin. Khilafah adalah ajaran Islam sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dan hanya dengan khilafah sajalah bahwasanya syariat Islam secara kafah bisa diterapkan. Jika sudah seperti ini, maka umat sudah saatnya diarahkan dan berjuang untuk menyongsong tatanan dunia baru dengan penerapan Islam kafah yang akan memberikan keberkahan rahmatan lil alamin dalam bingkai khilafah ala minhajin nubuwah. Dengan memperhatikan beberapa kondisi sebagai berikut. 1. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan kemenangan bagi kaum muslim dalam perjuangan dan jihad. 2. Dunia yang membutuhkan tata kelola dan tata dunia baru yang lebih baik. 3. Islamofobia yang menyebabkan timbulnya penghinaan dan kriminalisasi terhadap ajaran Islam, bahkan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4. Kewajiban ulama untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, peduli atau ihtimam terhadap urusan agama dan urusan umat, serta memberikan nasihat kepada para penguasa. 5. Ulama sebagai warasatul anbiya adalah orang-orang yang memiliki kecermatan, kecerdasan, serta pandangan jauh ke depan, istiqomah pada al-haq, dan amal perbuatannya harus jalan dengan ilmunya. 6. Ulama sebagai uyunul ummah dan warasatul anbiya wal mursalin yang memiliki pandangan lurus dan kejernihan berpikir serta kecerdasan yang diwarisi melalui ilmu, memiliki kewajiban menjaga dan mengarahkan umat menuju proses kebangkitan dan kemuliaannya. 7. Bahwa Islam adalah solusi semua permasalahan manusia karena lahir dari zat yang maha kuasa, akan mampu menjawab dan menyelesaikan jika diterapkan secara kafah. Maka kami ulama Aswaja yang hadir pada ijtima ulama Kalimantan Barat ini, juga ulama Aswaja yang mungkin hadir pada ijtima ulama nasional, menyerukan, mari jadikan Ramadan ini sebagai momentum mengarahkan perjuangan menuju kemenangan dengan landasan keimanan dan ketakwaan. 2. Hentikan semua bentuk Islamofobia dan bahkan penghinaan terhadap Islam, ajaran Islam, Allah SWT dan Rasulullah SAW. 3. Menghentikan semua bentuk kriminalisasi ajaran Islam dan para pengembannya, para aktivisnya, termasuk kriminalisasi terhadap ajaran khilafah yang merupakan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. 4. Tinggalkan sistem kapitalisme yang terbukti telah bobrok dan rusak. Saatnya umat menata kehidupan dengan sistem Islam yang menjadi solusi persoalan manusia. 5. Tata dunia baru yang menghasilkan rahmat lil alamin hanya akan bisa terrealisasikan jika diatur dengan aturan dan sistem Islam serta dengan diterapkan syariat Islam secara kafah. 6. Mengajak seluruh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan syariat Islam secara kafah dalam naungan khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah sebagai kewajiban syar'i dan solusi fundamental untuk menggantikan penerapan sistem sekuler kapitalisme demokrasi yang menjadi akar masalah dan kerusakan di negeri ini. Penerapan khilafah adalah mahkotanya kewajiban yang harus diemban oleh seluruh kaum muslimin. Demikianlah pernyataan sikap kami. Semoga Allah meridhoi kita semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustaz Wandra Irfani dari pernyataan sikap Ijtima Ulama Ahlussunnah wal Jamaah Kalimantan Barat di bulan Ramadan. Para ulama, alim ulama bisa kembali duduk kembali dan acara kami kembalikan kepada Rais Jalsah yaitu Ustaz Robi. Tafadhal Mas. Baik, para peserta, para alim ulama, para peserta ijtima ulama Aswaja pada bulan Ramadan Kalimantan Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah kita dengarkan bersama-sama tadi beberapa pernyataan sikap dari ulama di Kalimantan Barat yang semuanya itu menyeru kita untuk menegakkan tata dunia baru
yakni dengan menerapkan syariat Islam secara kafah. Dan kemudian tuntutan yang kedua selanjutnya adalah menolak kenaikan harga kebutuhan pokok dan perangi Islamofobia. Baik, para alim ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berlanjut kepada acara yang berikutnya, yakni pembacaan doa. Yang insyaallah pada kesempatan kali ini untuk pembacaan doa akan disampaikan oleh Al-Ustadz Doni Purwanto. Kepada Ustadz Doni, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba asatizatina wa dhunuba masyayikhina wa dhunuba ahbabina wa dhunubal muslimina wal muslimat. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala dinik. Allah mansur ikhwanal mustad'afina fi Filistin wa fi Suriah wa fi Yaman wa fi Myanmar wa fi Xinjiang wa fil Hindi wa fi kulli makan. Allahumma surul mujahidina fi Filistin wa fi Suriah wa fi kulli makan. Allahumma ij'al baldatana hadhi wa saira buldani muslimina dawlatan islamiyatan khilafatan rasyidah ala minhajin nubuwah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah kepada Ustadz Doni Purwanto yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan doa tadi dapat meneguhkan perjuangan kita dan mudah-mudahan dapat menjadikan kita senantiasa istiqomah sampai kita menang atau kita mati dalam keadaan Islam. Baik, para peserta Ijtima' Ulama Aswaja Kalimantan Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya doa tadi, alhamdulillah berakhir pula rangkaian acara kita pada sore hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam pembawaan acara ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.